Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang saya beri judul Keanekaragaman jenis burung di kawasan ekosistem Tahura, zona Aceh Besar sebagai pendukung materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Lembah Selawah. Baik, perkenalkan, nama saya Imam Mahmud dan yang saya hormati Pak Muslim Hidayat sebagai pemangku mata kuliah seminar biologi ini. Pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Firman Allah dalam Al-Quran, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas, tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 79. Baik, bab 2. Kajian pustaka. Definisi burung. Burung merupakan salah satu kelompok terbesar vertebrata yang banyak dikenal. Diperkirakan ada sekitar 8.600 spesies yang tersebar di dunia. Burung berdarah panas seperti binatang yang menyusui. Tetapi sebenarnya burung lebih berkerabat dengan reptil yang mulai berevolusi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Semua jenis burung dianggap berasal dari sesuatu yang mirip dengan fosil burung yang pertama ditemukan, yaitu Archaeopteryx. B. Keanekaragaman burung. Keanekaragaman jenis burung dapat mencerminkan tingginya keanekaragaman hayati. Artinya, burung dapat dijadikan sebagai indikator kualitas hutan. Berbagai jenis burung dapat kita jumpai di berbagai tipe habitat, diantaranya hutan primer atau sekunder, agroforestry, perkebunan, sawah, dan lahan terlantar. Tingginya keanekaragaman jenis burung di hutan tropis disebabkan oleh kondisi iklim tropis yang relatif stabil dan bersahabat terhadap perkembangan burung. Keanekaragaman jenis burung akan berbeda dari suatu tempat dengan tempat yang lain sesuai dengan iklim dan suasana yang terdapat di daerah tersebut. Morfologi burung. Burung adalah hewan bertulang belakang yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu kecuali bagian kaki. Bersifat homoiterium dan hampir semua dapat terbang. Anggota badan anterior biasanya bermodifikasi menjadi sayap, sedangkan bagian posterior memiliki bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan untuk berjalan, berenang, atau hinggap. Bulu dan sayap. Hal yang paling mengagumkan dari burung adalah bulu-bulunya yang menutupi tubuhnya. Selain suara yang merdu, bulu burung tersebut terbuat dari keratin. Jumlah bulu di tubuh burung diperkirakan sekitar 1.000 sampai dengan 25.000 helai. Bulu tersebut mempengaruhi kemampuan terbangnya. Bulu terbagi dua. Yang pertama, bulu lengkap atau plumae. Bulu ini tersusun atas batang bulu dan lembar bulu. Susunan batang bulu terdiri atas kalamus dan rakcis. Lembaran bulu tersusun atas deretan barbae. Di antara barbae terdapat barbulae berkait. Yang kedua, bulu tidak lengkap. Dibedakan atas plumulae dengan bagian-bagian kalamus pendek. Barbae tidak membentuk lembaran bulu. Barbulae tak berkait. Pilomae dengan bagian kalamus dan rakcis atau batas tak jelas. Berbae pada bagian ujung. Pada bulu ini tidak dijumpai adanya barbulae. Berikutnya itu paruh. Paruh merupakan modifikasi bibir kulit luar yang mengeras dan membentuk sarung zat tanduk membungkus tonjolan tulang pada rahang. Pada burung, peranan paruh sangat penting sebab mempunyai banyak fungsi seperti memumut, menangkap benda, berkomunikasi, menenun sarang, melayani anak,
membunuh mangsa, dan membela diri. Baik, berikutnya habitat burung. Habitat burung meliputi hutan tropis, padang rumput, pesisir pantai, lautan, perumahan, bahkan di wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kebutuhan makanan yang dibutuhkannya. Berikutnya peranan burung. Populasi burung memegang peranan utama dalam mempertahankan keseimbangan ekologis di dalam hutan. Burung memiliki peranan sebagai penyebar biji, pemangsa serangga, membantu penyerbukan, dan mempercepat pelapukan kayu-kayu busuk. Burung secara ekologis memiliki peranan dalam melakukan budidaya tanaman pangan, penyebaran biji, dan penyerbuk alami bagi tumbuhan guna membantu petani. Bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, kualitatif, menggunakan metode kombinasi antara titik hitung dan garis transek, serta metode analisis deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan agar mendapatkan indeks keanekaragaman jenis burung yang tinggi. Pada metode ini dilakukan pengamatan dengan berjalan di sepanjang garis transek yang telah ada menuju titik pengamatan yang telah ditentukan. Sampel yang diamati adalah setiap burung di sepanjang lokasi pengamatan yang telah ditentukan dan mencatat semua jenis burung yang diamati saat sedang berjalan menelusuri lokasi pengamatan. Selanjutnya, dengan waktu pengamatan 20 menit di setiap titik. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di hutan penyangga sekunder, kawasan ekosistem Tahura, zona Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober 2020 dan pengumpulan data pada bulan Oktober. C. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, stopwatch, tali counter, alat tulis, instrumen penelitian, teropong, GPS, peta lokasi, kamera Nikon, kamera Nikon AFA, lensa 55, buku panduan lapangan. Yang D. Subjek dan objek. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh burung di hutan sekunder, kawasan ekosistem Tahura, zona Aceh Besar. Objek dari penelitian ini adalah burung-burung yang teramati dalam setiap hitung titik pengamatan. Yang E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, persiapan. Penelitian ini melakukan pengumpulan pustaka dengan memuat berbagai informasi tentang burung. Penelitian melakukan identifikasi kawasan yang diteliti melalui peta lokasi. Peneliti melakukan pengumpulan alat penelitian. Berikutnya data lapangan dan penentuan titik pengamatan. Penentuan titik pengamatan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu agar sampel yang diambil sesuai yang diharapkan dengan melakukan observasi di lokasi pengamatan. Berikutnya pengambilan sampel. Pengamatan spesies burung dilakukan pada hutan sekunder. Pengamatan dilakukan dalam 2 tahap, dimulai pada pukul 7 sampai dengan 11 dan sore hari mulai dari pukul 3 atau 15.00 WIB sampai pukul 18.00. Berikutnya parameter penelitian. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah keanekaragaman jenis, jumlah jenis burung, dan jumlah individu jenis burung pada hutan penyangga sekunder kawasan ekosistem Tahura, zona Aceh Besar. Berikutnya G. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Metode ini bertujuan untuk menentukan nilai keanekaragaman jenis-jenis burung. Sekian presentasi saya. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.